Halo, perkenalkan nama saya Talminwa. Saya dari Universitas Nias. Prodi saya Agroteknologi semester 1 dengan NIM 2523020053. Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, saya akan mengulas kembali tentang materi kami yang dimana dosen pengampunya Bapak Restu Yandika Sakti Sendrato SHMH. Pada pertemuan pertama, kami hanya melaksanakan pengenalan diri saja. Pada pertemuan kedua, kami pelajari tentang materi sejarah Pancasila. Latar belakang Pancasila merupakan dasar negara kita, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum, sehingga setiap kebijakan, peraturan, dan perilaku warga negara harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan pendidikan Pancasila, yang pertamanya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membentuk warga negara yang berkarakteristik demokratis dan bertanggung jawab. Dan juga landasan pendidikan Pancasila, yang pertama, landasan historis, yaitu merupakan peristiwa atau pengalaman sejarah bangsa. Dan yang kedua, landasan kultural, berawal dari budaya, adat, dan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Dan yang ketiga, landasan yuridis ini merupakan peraturan secara hukum. Empat, landasan filosofis, pandangan hidup dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pada pertemuan ketiga, kami diberi tugas tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada di Indonesia. Pada pertemuan keempat, kami belajar tentang materi kajian sejarah Pancasila. Akar nilai-nilai Pancasila telah dirumuskan secara formal, namun nilai dasarnya sudah dihidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara, religius, kepercayaan terhadap Tuhan, anisme, dinamisme, kemudian berkembang menjadi agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kemanusiaan tercermin dalam hukum adat, norma, kesejahteraan, dan pergaulan bermasyarakat, dan persatuan. Makna dari persatuan yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada pertemuan kelima, kami mempelajari tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Adapun pengertian negara, negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Negara menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama rakyatnya. Adapun yang kedua, unsur-unsur negara. Rakyat sebagai unsur utama pembentuk negara, wilayah sebagai tempat berlakunya kekuasaan negara, dan pemerintahan sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan. Yang kelima, pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Adapun yang ketiga itu tujuan pembentukan negara. Negara lahir karena ada kebutuhan untuk yang pertama menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua mengatur kehidupan bersama, yang ketiga melindungi kepentingan rakyat, dan yang keempat mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun konsep bentuk negara dalam pemerintahan, aspek negara kesatuan, negara federasi. Pengertian negara tunggal, hanya ada satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Negara gabungan dari beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan yang tertentu. Pembagian kekuasaan dipusatkan dan pemerintahan daerah bersifat administratif. Kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara lain. Kedaulatan, satu kedaulatan atau nasional. Kedaulatan berbagai antara pusat dan bernegara bagian pemerintahan daerah tunduk sepenuhnya pada pemerintah pusat dan memiliki juga otonomi luas dan konstitusi sendiri.
Kelebihan pemerintahan lebih mudah dikendalikan kebijakan seragam. Pemerintahan daerah lebih mandiri, kebijakan sesuai kebutuhan lokal, kekurangan kurang fleksibel terhadap perbedaan daerah, lebih rumit dan rawan perbedaan kebijakan. Adapun juga konsep bentuk negara berdasarkan permintaan, yang dimana aspek republik monarki, pengertian pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Pemerintahan dipimpin oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan. Kekuasaan bersumber dari rakyat, bersumber dari garis keturunan atau keluarga kerajaan. Contoh negara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Pada pertemuan ke-6, kami mempelajari tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan kepercayaan yang menjadi dasar atau pedoman bagi seseorang, kelompok, atau bangsa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Tujuan ideologi memberikan arah dan tujuan hidup, membentuk cara berpikir dan bersikap. Makna Pancasila dalam bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila adalah dasar yang menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak agar tercipta kehidupan yang rukun, adil, dan sejahtera. Pancasila sebagai sumber hukum berarti seluruh hukum di Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaan, mengapa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila? Jawabannya karena Pancasila dari kepribadian bangsa. Pancasila mempersatukan bangsa yang beragam. Pancasila mengandung nilai-nilai yang lengkap dan seimbang. Kesimpulan, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila karena berfungsi sebagai dasar dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu juga mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam dan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Adapun juga materi tentang konsep urgensi Pancasila dalam arus bangsa Indonesia. Periode sejarah Pancasila yang pertama itu periode pengusulan Pancasila atau masa kebangkitan nasional 198 sampai 1920. Pada periode kedua, perumusan Pancasila atau sidang pertama PPUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Dan ketiga itu periode pengesahan Pancasila atau proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lanjut pada pertemuan ke-7, kami hanya melaksanakan presentasi kelompok yang dimana terkait dengan pertemuan ke-6 yang materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dan sekianlah video saya, terima kasih.